Lautan Api. Nah, di mana saya sekarang lagi berada di monumen yang mengingatkan kita akan sejarah Bandung Lautan Api. Saat itu adalah pasca kemerdekaan Indonesia yang telah terbentuk sedang membenahi administratif di wilayahnya. Namun seiring dengan berjalannya kemerdekaan di suatu negara, tidak lepas pula dari beberapa tekanan dari negara-negara yang kuat. Akibat tekanan ini sering sekali menghasilkan konflik yang menghantarkan kepada peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Pulau Jawa, yaitu Kota Bandung, yang dimana terjadi konflik antara sekutu dan rakyat Indonesia yang melahirkan peristiwa bersejarah yaitu Bandung Lautan Api. Pada tanggal 12 Oktober 1945, negara sekutu Inggris mendatangkan pasukannya yang dipimpin McDonald ke kota Bandung. Ia mewakili negaranya untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu seluruh senjata rampasan Indonesia agar diserahkan ke tentara sekutu, dan tuntutan lainnya seperti pembebasan tawanan perang Eropa. Dan tuntutan ini berdampak buruk terhadap negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tawanan perang yang dibebaskan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan, yang menimbulkan bentrokan dengan negara Indonesia. Hal ini sering terjadi dan membuat warga Indonesia geram. Pada tanggal 21 November 1945, malam hari, tentara Indonesia melakukan serangan besar-besaran ke markas sekutu di Hotel Savaihuman dan Hotel Prianger, dan merupakan bentrokan bersenjata terbesar saat itu. Pada tanggal 24 November 1945, McDonald membalas serangan tersebut dengan mengeluarkan ultimatum pada Gubernur Jawa Barat saat itu agar wilayah Bandung disterilkan dari pasukan bersenjata. Tapi Republik Indonesia tidak menghiraukan ultimatum itu. Dan selama bulan Desember banyak terjadi bentrokan bersenjata di beberapa tempat di Bandung. Akhirnya pasukan sekutu merasa kewalahan dalam menyelesaikan konflik yang berlarut-larut, dan pasukan sekutu merasa terdesak. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu kembali mengeluarkan ultimatum pada Perdana Menteri Republik Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946 tengah malam pukul 00, penduduk dan pasukan bersenjata harus sudah mengosongkan kota Bandung sejauh-jauhnya 10-11 km dari pusat kota Bandung. Mayor Jenderal Nasution yang selama ini mengomandai tentara Indonesia di kota Bandung menolak ultimatum itu dan didukung oleh Jenderal Sudirman. Namun Sultan Syahrir mendesak Jenderal Nasution agar menerima ultimatum itu, agar tidak ada pertumpahan darah lagi. Sultan Syahrir melihat bahwa tentara Indonesia tidak mampu menandingi sekutu. Bagaimanapun Nasution harus mentaati Perdana Menteri, lalu ia secepatnya melakukan rapat dengan perwira perang tentara Indonesia serta aparat pemerintah kota Bandung, membahas tindakan terhadap ultimatum tersebut. Pada akhirnya menghasilkan satu kesepakatan agar kota Bandung tidak dijadikan untuk kepentingan tentara sekutu, maka kota Bandung akan dibumi hanguskan. Ini diusulkan oleh Nasution karena sebelumnya dia sudah tahu tujuan utama sekutu datang ke Bandung untuk membantu Belanda. Kota Bandung merupakan wilayah strategis karena terletak di tengah Pulau Jawa dan dekat dengan ibu kota serta kota besar lainnya. Maka dari itu dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946 mulailah pengevakuasian penduduk, dan disinilah rangkaian peristiwa terjadi. Operasi Bumi Hangus direncanakan mulai dini hari pukul 00, akan tetapi pukul 21 Bank Rakyat sudah dibakar. Selanjutnya diikuti gedung di Bancai, Gedung Braga, Cicadas, dan Tegalega pun dibakar. Pasukan sekutu menyadari kehebohan tersebut dan berusaha menghentikan hingga terjadi bentrokan. Sementara di Dayeuhkolot terjadi bentrokan antara pasukan Indonesia dan sekutu yang menjaga gudang amunisi besar yang berisi senjata dan 1.100 ton museum. Dua pejuang yang bernama Muhammad Toha dan Ramdan
diberi tugas untuk meledakkan gedung tersebut. Akhirnya gedung tersebut berhasil dihancurkan, tetapi 2 pejuang ikut tewas dalam ledakan tersebut. Kembali ke kota Bandung, tentara Indonesia sedang membakar markas mereka yang berpotensi digunakan pasukan sekutu. Kemudian setelah itu menggerakkan dan mengawal lebih dari 20.000 penduduk meninggalkan kota Bandung sembari membantu membakar rumah-rumah mereka. Pasukan sekutu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, akan tetapi gagal. Dan dalam waktu 1 malam, suatu ketika kota itu terbakar hebat dengan asap menjunjung tinggi ke langit. Dan saat itu kota Bandung dilihat dari kejauhan benar-benar seperti lautan api. Dan pada pagi harinya kota Bandung hanyalah seperti kota mati. Dalam beberapa bulan pasukan Indonesia bergerilya melawan sekutu. Dan akhirnya Indonesia berhasil kembali menduduki kota Bandung. Peristiwa ini merupakan titik balik di mana mencegah krisis yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Yang dapat saya ceritakan itu sedikit dari sejarah Bandung Lautan Api. Kalau misalkan kalian masih penasaran, kalian boleh cari di Google atau baca-baca di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.